Kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya naikin berat badan anak dan contoh menu makannya. Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Dalam video ini kita akan memberikan contoh gimana caranya menaikkan berat badan anak supaya kenaikan berat badannya sesuai dengan target. Jadi pertama kita hitung dulu usia anak ya. Jadi usia anak itu berapa dan nanti target berat badan anaknya berapa. Lalu nanti dikonversi menjadi kalori intake yang dibutuhkan dalam sehari. Jadi kita ada beberapa hal yang nantinya orang tua bisa terapkan untuk berat badannya naik. Pertama, intake kalori harus cukup dulu. Lalu tentukan komposisi makannya itu sendiri. Komposisi makan itu nantinya sesuaikan dengan usianya. Dalam kasus ini kita nanti akan memberikan contoh usia di atas setahun. Tapi kalau untuk mencari komposisi makan yang sesuai, misalnya usia 6 bulan itu kan 70-30%. Jadi masih banyak ASI-nya atau susunya. Kalau misalnya 6 sampai dengan 18 bulan itu udah 50-50 antara ASI dan juga MPASI. Lalu kalau di atas setahun itu makan utama yang udah lebih banyak dibanding susunya. Jadi ya 70-30 tapi komposisinya lebih banyak makannya daripada susunya, atau susu itu hanya 500 ml per hari. Itu dari intake kalori dan juga komposisi makan. Lalu yang kedua, anak itu harus dalam keadaan tidak sakit. Jadi anak dipastikan tidak dalam keadaan misalnya anemia defisiensi besi, atau misalnya lagi anak itu dalam keadaan ISK, infeksi saluran kemih, atau lagi misalnya anak itu tidak dalam keadaan ada infeksi TB, sehingga nanti ini bisa meningkatkan metabolisme anak dan juga ini akan menyulitkan berat badan anak itu menjadi naik. Dan dipastikannya seperti apa ya, kita cek ke dokter ya. Semuanya harus di screening dan nantinya udah kelihatan hasil labnya, ya udah ini anaknya nggak sakit. Kita tinggal fokusin anak itu makan sehingga intake kalorinya cukup dan juga berat badannya bisa menjadi naik. Terus setelah kita pastikan anak itu nggak sakit, anak juga intake kalorinya cukup, ya sudah kita tinggal hitung aja target berat badan anak yang nantinya mau dicapai. Kalau misalnya ia terus-terusan bisa mencapai, terus juga anak itu bisa konsisten dalam penerapan makannya, bukan nggak mungkin berat badan target itu akan capai. Walaupun nantinya dalam kesehariannya atau dalam prakteknya ada juga nanti makanan yang udah kita siapin tapi nggak habis oleh anak, tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah mencoba untuk menyiapkannya. Ini adalah contoh dari anak setahun ya. Berat badan akhirnya 2,5 kilo. Jadi dari setahun itu 2,5 kilo ditambah 5,8. Jadi 8,3. Di usia setahun anak itu harus berat badan 8,3. Terus kita targetin di usianya 13 bulan itu harus 8,5 kilo karena kenaikan berat badan 200 gram. Terus kita hitung lagi RDA dikali berat badan target. Jadi RDA-nya 110, berat badan targetnya 8,5 kilo. Berapa sih yang harus dicapai kalorinya? Jadi kita kalikan 110 dikali 8,5 itu 935 kalori per hari. Ini yang harus anak makan dalam sehari-harinya dan harus tercapai setiap harinya konsisten gitu ya. Dalam sebulan kalau udah tercapai terus, anak bisa jadi berat badannya 8,5 kilo. Terus komposisi makannya adalah 70-30. 70% makanan utama atau makan padatnya, 30% itu susunya. Ya kita hitung dulu 30% susu. Itu kalau dikonversi nggak boleh lebih dari 500 ml. Anggaplah 500 ml ini susu itu dalam keseharian. Lalu MPASI-nya dengan tekstur menu keluarga 70% itu anak udah bisa makan. Nanti kita konversi. Jadi dari 935 kalori 70%-nya itu adalah 654 kalori. Jadi kita hitung tuh 654 kalori itu berapa dibagi menjadi 3 kali makan. Kita bagi 3, 654 kalori itu hasilnya adalah sekitar 218 kalori setiap kali anak itu makan. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh menu makan yang udah kita hitung dan juga ada kalorinya. Ada beberapa hal, jadi misalnya ini ada mie goreng telur puyuh. Ya, mie goreng telur puyuh ini ada bahannya, terus juga ada takarannya yang bisa orang tua ikutin nih. Terus juga nanti ada kalorinya. Jadi dalam menu ini, mie goreng telur puyuh itu per porsi atau per mealnya itu sekitar 240 kalori. Ini per satu kali makan. Lalu ada lagi menu selanjutnya adalah nasi rendang telur tempe. Ini juga sama, ada bahan-bahannya kita bisa lihat ya, dan juga cara penyajiannya. Nanti orang tua bisa ikut aja. Ini per porsinya 300 kalori. Jadi ini bisa untuk menu siangnya. Lalu menu malamnya ada misalnya nasi katsu. Kita bisa lihat bahan-bahannya dan juga cara membuatnya. Itu energi kalorinya adalah 186. Jadi range-nya untuk mencapai kalori intake yang
kita hitung tadi dari 3 menu ini udah bisa tercapai nih, dan itu harus terus menerus orang tua penuhin ya dalam setiap kali makannya dalam 1 bulan ke depan, sehingga nanti target berat badan anak itu menjadi naik. Dan ini adalah contoh jadwal makannya yang bisa orang tua lakukan dan juga bisa contek. Untuk menu-menunya mungkin bisa explore lebih lanjut lagi supaya nanti bisa anak itu mendapatkan menu yang sesuai gitu ya. Preview. Jadi pastiin orang tua intake kalorinya itu sesuai dan juga konsisten dalam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kalori anak itu sendiri. Kalau kebutuhan kalorinya terpenuhi, berat badan anak itu akan naik dengan sendirinya.